Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Kami akan melanjutkan video kami yang membahas tentang isi Al-Quran. Nah, takut lupa bagi teman-teman, kemarin kita membahas surah Al-Fatihah ya, Bi. Surah Al-Fatihah. Ya, nah malam ini akan dilanjutkan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Berarti pembahasannya udah 2 video. Pertama membahas isi Al-Quran, yang kedua membahas surah Al-Fatihah. Berarti ini video yang ketiga. Jadi apa tadi pertanyaannya? Apakah tema hari ini malam ini ayat temanya? pertama dari surah Al-Fatihah? Ya. Jadi setelah membahas surah Al-Fatihah, ya tentu saja membahas isinya di dalam surah Al-Fatihah. Sudah menjadi kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Sab'ul Masani, ada 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi dikatakan kemarin surah Al-Fatihah itu dikatakan Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti dalam 7 ayatnya itu tidak ada perbedaan pendapat. Permasalahannya yang diulang-ulang. Nah, ini kemarin belum dibahas. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa dikatakan diulang-ulang? Pertama, di dalam sholat setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah, terus yang kedua rakaat membaca surah Al-Fatihah, selanjutnya terus. Itu dalam satu sholat, misalnya sholat zuhur kita membaca surah Al-Fatihah udah 4 kali, terus ditambah nanti sholat asar, begitu. Jadi terus surah Al-Fatihah diulang-ulang. Terus di dalamnya juga, di dalam surah Al-Fatihah juga ada kalimah yang diulang-ulang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahmanirrahim. Nanti Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim tuh ada diulang lagi. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka, diulang-ulang, ada iyyaka juga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang. Itu kenapa dikatakan Sab'ul Masani, kenapa dikatakan 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi sudah sepakat para ulama Al-Fatihah ada 7 ayat. Nah, masalahnya adalah tentang ayat pertama ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan tadi pertanyaannya, temanya hari ini, malam ini akan membahas ayat pertama surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi masalahnya di sini, Imam Malik mengatakan atau berpendapat bahwa bismillah di sini tidak termasuk surah. Makanya ada imam, contohnya di Arab. Jadi di Arab kalau imam Allahu Akbar, nah terus langsung Alhamdulillahirabbil alamin, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, karena ayat yang pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu, bismillah itu adalah ayat yang pertama. Nah, itu temanya. Berarti sudah sepakat bahwa ayat yang pertama, kita kan mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa ayat yang pertama di dalam surah Al-Fatihah adalah tasmiyah. Jadi ada singkatan-singkatan. Contoh hamdalah, kita membaca hamdalah, alhamdulillah. Terus mengatakan tasbih, subhanallah. Mengatakan tasbih sudah ya. Terus takbir
Allahu Akbar. Tahmid alhamdulillah tadi udah. Nah, kalau mengatakan isti'adah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini tasmiyah, dikatakan tasmiyah berarti bismillahirrahmanirrahim. Jadi singkat namanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah tasmiyah. Jadi hari ini, malam ini kita akan membahas tentang tasmiyah, tentang bismillahirrahmanirrahim. Terus pertanyaannya apa lagi? Ada yang ya, ini kan temanya, sekarang pertanyaannya. Maknanya, artinya ya udah, kita langsung membahas maknanya, membahas isinya. Kan kita sudah mengambil konsep adalah membahas isinya Al-Quran atau maknanya Al-Quran. Nah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim secara terjemah standar bahwa maknanya adalah bi itu dengan, ismi artinya nama, Allahi artinya Allah, Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, Ar-Rahim artinya yang maha penyayang. Ada 5 makna di dalam basmalah tersebut secara terjemah standar. Nah sekarang kita agak luaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah maknanya bi. Oh tadi lupa. Jadi secara keseluruhan bismillahirrahmanirrahim adalah artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah yang pertama adalah bi. Bi mengandung makna, yaitu minimal ada 2 makna yang masyhur, yaitu al-ilsaq dan al-musahabah. Bi yang artinya al-ilsaq adalah rekat atau nempel, makanya bahasa Arabnya lem adalah lisok. Yang kedua yaitu al-musahabah, artinya beriringan. Jadi bi di sini adalah artinya maknanya rekat, maknanya nempel, maknanya beriringan, artinya bi. Kalau digabung dengan ismi, ismi artinya nama, nama Allahi, nama Allah. Jadi kita di dalam kehidupan harus sesuai dengan bismillah. Artinya apa? Artinya kita hidup di alam dunia ini harus merekatkan, harus menyertakan Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita lagi kerja harus ingat bahwa Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita lagi sendiri harus ingat bahwa Allah itu memperhatikan kita. Seperti ujian ada pengawas. Jadi hidup kita akan hati-hati. Kalau kita sudah hidup dengan bismillah, dengan merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita, bahwa kita maka kita akan terhindar dari maksiat, terhindar dari dosa, maka akan lebih berhati-hati kalau kita benar-benar melakukan makna bismillah dalam kehidupan. Oleh karena itu, sesuai dengan kata Ibnu At-Taimiyah, seorang imam besar, mengatakan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Artinya ibadah itu adalah nama atau kata sebutan bagi atau sebutan terhadap
pekerjaan yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu At-Taimiyah, jadi ibadah itu adalah pekerjaan atau segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Berarti bukan sholat aja, bukan ngaji Quran aja, tapi semuanya yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita kan hidup di alam dunia ini untuk beribadah. Nah, kalau kita merelasikan bismillah dengan definisi Ibnu Taimiyah, berarti kalau kita ingin segala sesuatu atau aktivitas kita sehari-hari menjadi ibadah, maka jangan lewatkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makan dengan bismillah, maka makan tersebut akan menjadi ibadah. Kalau kita kerja apa aja yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, mengatakan bismillah, maka kerja kita itu akan menjadi ibadah. Jadi semuanya adalah ibadah karena Allah. Kalau karena Allah, jadi simpelnya bismillah itu mengatakan karena Allah, atau menekadkan dalam hati karena Allah. Justru sebaliknya, contoh kalau kita sholat tapi tidak bismillah atau tidak karena Allah, maka sholat itu bukan ibadah, bahkan akan jadi dosa. Contoh, sholat bukan karena Allah tapi ingin dipuji oleh tetangga, maka kan termasuknya riya. Yang tadinya sifatnya ibadah, malah niatnya bukan bismillah, bukan karena Allah, jadi bukan ibadah. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan yang kelihatannya duniawi seperti berdagang, kerja, tapi bismillah, tapi karena Allah kerjanya itu, maka yang duniawi itu bukan hal dunia tapi disebut ibadah. Jadi itu kita bisa merealisasikan antara definisi ibadah menurut Imam Ibnu At-Taimiyah dan bismillah. Itu bismillah sampai bismillah. Terus nanti ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Ar-Rahman? Mau nanya atau yang nggak paham? Ternyata panjang ya Bi, dari Panjang. bismillah aja panjang banget. Gimana kalau lanjut video untuk besok? Ya, jadi cukup sampai bismillah. Untuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim, insya Allah video selanjutnya. Jadi Mohon maaf jangan atas sampai teman-teman lewatkan video-video kami. Semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk saya dan suami saya, dan buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.